warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tadimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Tauhid Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab SHMM, dan saya hormati dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen Ustadz Kopi Rahman, dan tak lupa teman-teman kelas MPI 6B yang saya cintai dan saya sayangi. Langsung saja, kali ini kami akan menyampaikan rangkuman materi dari model pembelajaran e-learning. Jadi pengertian e-learning itu sendiri adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, dalam proses belajar mengajarnya, dan juga untuk mengakses materi ajar dari berbagai internet, dan juga untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dalam suatu instansi, organisasi maupun lembaga. Jadi model pembelajaran e-learning sendiri dibagi jadi beberapa model, diantaranya ada CBT, Computer Based Training. Yang kedua ada Computer Based Instruction. Yang ketiga ada CLE, Cybernetic Learning Environment. Yang keempat ada WBT, Web Based Training. Dan yang kelima ada LCC, Linear Landed Classroom. Dan yang terakhir ada Integrated Learning System. Untuk selanjutnya, dari rangkuman materi pembelajaran ini ada 4 tahap. Yang pertama itu ada tantangan pembelajaran tradisional, yaitu jadi suatu organisasi maupun instansi yang masih menggunakan sistem pembelajaran tradisional ada tantangan tersendiri semenjak adanya pembelajaran model e-learning ini. Tantangannya antara lain yaitu kurangnya akses cepat ke informasi. Jadi yang biasanya yang model pembelajaran e-learning di sekolah-sekolah lain sudah memakai sistem internet dengan kecepatannya yang begitu cepat. Dan juga yang kedua ialah keterbatasan siswa-siswi yang masih menggunakan model pembelajaran yang lama dalam mengembangkan keterampilan dan juga dalam mengembangkan kemandirian belajar. Dan yang ketiga ialah kurangnya informasi yang didapat oleh siswa maupun guru yang masih mengandalkan sistem pembelajaran tradisional. Selanjutnya yaitu ada e-learning sebagai solusi. Jadi e-learning ini datang sebagai solusi sebagai instansi yang masih menggunakan model pembelajaran tradisional. Jadi ada solusi yaitu e-learning. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa macam CBT, CBI, CLE, WBT, LCC, dan ILS. Jadi dengan adanya e-learning ini, siswa dapat mengakses pembelajarannya, terus materi ajarnya, dan juga guru sudah mulai gampang memberikan tugas-tugas melalui, meskipun siswa tersebut ada di tempat-tempat lain, meski di rumah, di luar kota, itu bisa diakses tugasnya melalui internet. Baik, yang ketiga yaitu action learning dalam pendidikan. Jadi action learning ini diterapkan dalam pendidikan. Yang awalnya diterapkan di kayak PT-PT perpustakaan. Sekarang action learning bisa diakses melalui lembaga pendidikan. Jadi dengan adanya action learning dalam pendidikan ini relevan untuk memajukan sistem pembelajaran, dan juga keanggotaan dari action learning dalam pendidikan ini ada yang bisa diakses yaitu guru dan juga wali murid dan juga siswa, sehingga wali murid juga bisa mengetahui sistem pembelajaran dari siswa-siswanya. Dan juga keberhasilan pendidikan dari action learning ini ditentukan oleh sinergitas siswa itu sendiri dalam mengakses pembelajarannya lewat pembelajaran e-learning ini sendiri. Selanjutnya
ialah yang terakhir ialah kombinasi e-learning dan action learning. Jadi bila dikombinasikan antara e-learning dan action learning ini, e-learning ini sebagai pelengkap pembelajaran tradisional, bukan sebagai pengganti. Jadi pembelajaran tradisional ini tetap dilaksanakan, tapi dalam mengakses materinya, terus pemberian tugasnya itu dikombinasikan dengan e-learning supaya siswa dapat lebih mudah mengakses materi yang dapat kita pelajari. Dan juga kemudahan antara kombinasi e-learning dan action learning ini ialah memberikan kemajuan yang sangat pesat kepada suatu instansi atau lembaga yang memiliki sudah memahami e-learning dan action learning ini sendiri. Ya, mungkin cukup sekian dari materi yang dapat kami sampaikan, yaitu model pembelajaran ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.